Gadis ini dipenjara selama 7 tahun, pria ini masuk ke dalam membuka celana, dan selanjutnya pasti kalian tahu kan, waktu itu Joey lahirkan satu anak laki-laki. Sekarang anak itu sudah 5 tahun, sejak lahir sampai sekarang dia belum pernah keluar dari ruangan ini, tidak pernah motong rambut, hindari serangan Joey menyelinap atau melarikan diri. Pria itu tidak tinggalkan barang yang tajam di dalam situ. Joey karena ingin putra akan tumbuh dengan cara sehat, dia kasih tahu Jack dunia ini hanya segede ruangan ini saja, laba-laba dan tikus itu nyata. Anjing dan tupai hanya ada di TV. Dan pria yang sering datang ke kamar itu, dia tidak pernah memberitahu ke anak, Jack juga tidak tahu orang itu nyata atau tidak, karena pria itu sering muncul di saat malam, akan membawa makanan dan barang diperlukan untuk hari-harian. Setiap kali mendengar ada suara membuka pintu, Joey akan masuki anak ke dalam lemari pakaian, tidak biarkan anak bisa lihat apa yang terjadi di luar, menunggu orang itu pergi, baru gendong Jack yang sudah tidur keluar. Joey ajarin anak baca buku, menulis untuk habiskan waktunya. Ibu dan anak mereka terus mengulangi kehidupan yang sama seperti itu. Malam itu pria datang, tetapi tidak bawa vitamin untuk Jack, karena dia harus minum setiap hari. Pria itu omong vitamin mahal dan tidak ada efek, tapi dengan anak laki-laki yang sedang tumbuh. Setiap hari hanya bisa makan roti kering, vitamin sangat dibutuhkan. Joey tidak bisa menahan lagi, kesal sama pria itu, orang itu baru kasih tahu jika dia sudah ganggu setengah tahun lebih, hidup dia sekarang sangat susah. Dan mengatakan bahwa Joey harus tahu terima kasih dengan apa yang diberikan oleh pria itu. Mereka berantem, bersembunyi di dalam lemari, Jack mendengar semua. Sampai setengah malam, Jack keluar dari lemari, berjalan ke samping tempat tidur, pria itu ingin megang tangan Jack, tetapi Joey bangun langsung hentikan. Tidak biarkan pria itu bisa sentuh ke anak dia tidak mau anak akan disakiti seperti dia, pria itu sangat marah langsung keluar dari situ. Di hari berikut Joey baru bangun menemukan jendela sudah beku. Pria itu sudah matikan pemanas di dalam rumah, mereka hanya bisa pakai pakaian yang tebal untuk menahan dingin. Joey sudah banyak kali ingin melarikan dari tempat ini tetapi dia gagal, dan disiksa lebih menyedihkan. Mulai sejak punya Jack, dia tidak ingin melarikan diri lagi, bergantung pada makanan sama barang diberi dari pria itu, tapi sekarang pria itu tidak punya uang lagi, bahkan pemanas ruangan juga dimatiin. Jika mereka masih tinggal di sini pasti akan mati, bagaimanapun anak dia harus bisa keluar dari sini. Joey mengatakan yang sebenar untuk Jack tentang dunia di luar, anjing itu nyata, pohon juga nyata, semua di TV adalah nyata. Dunia di dalam Jack runtuh, bocah itu tidak menerima kebohongan ibunya, tetapi segera, bocah itu mulai penasaran dengan dunia luar. Joey berpikir cara supaya Jack bisa keluar. Sang ibu ini sangat kejam, ambil handuk baru direndam air panas taruh di dahi anaknya, Jack kepanasan langsung teriak lalu menggunakan jari untuk kait tenggorokan. Setelah muntah ke badan anak, Joey bilang sama anak harus pura-pura sakit, menunggu pria itu antar Jack ke rumah sakit langsung kasih kertas ini ke dokter atau polisi untuk minta tolong, dengan cepat pria itu sudah datang, Joey kasih tahu jika anak demam tinggi, harus bawa ke rumah sakit. Pria itu datang memegang dahi anak, ternyata anak benar sakit. Tapi dia tidak mau bawa ke rumah sakit, hanya bilang akan bilang obat demam. Setelah itu langsung keluar dari kamar, rencana Joey gagal. Joey tidak berdaya menangis di sudut kamar. Tapi sangat cepat, dia sudah menemukan satu cara lain, Joey ambil karpet bungkus Jack ke dalam, mengikat kencang seperti robot, harus berpura-pura mati. Dan seperti itu pria itu akan bawa Jack keluar untuk dikubur. Menunggu kesempatan melompat dari mobil minta tolong sama orang yang ada di pinggir jalan, hari itu Joey mendengarkan suara buka pintu. Dia langsung membungkus anak ke dalam karpet, melihat Joey sedang duduk dan menangis di lantai, Joey kasih tahu pria itu jika semalam anak mulai sakit parah jadi sudah mati, pria itu ingin melihat anak untuk terakhir kali, tetapi langsung didorong sama Joey, pria langsung berhenti. Melihat Joey sedih seperti itu, pria itu pikir anak sudah benar meninggal, Joey kasih tahu tidak boleh kubur anak dekat sini, harus kubur anak di tempat yang ada pohon, memaksa pria itu harus bersumpah. Tidak boleh melihat Jack dengan mata yang jorok punya dia, dalam hati orang ini sangat tersinggung, jadi setuju dengan semua permintaan dari Joey, sepertinya dia sangat sedih karena masalah ini, dia peluk Jack dan taruh di mobil. Jack merasakan mobil sudah mulai jalan di luar dari karpet, melihat ke langit, pohon membuat Jack sangat senang. Karena ini adalah pertama kali dia bisa melihat dunia luar, tapi pada saat itu pria itu lewat spion sudah melihat Jack. Dia langsung hentikan mobil, anak kecil dikurung dalam 5 tahun itu langsung melompat dari mobil untuk melarikan diri, tapi dengan cepat pria itu berhasil mengejarnya. Dia langsung gendong anak itu pergi, Jack teriak minta tolong, orang di pinggir jalan melihat sepertinya ada yang aneh telah terjadi.
Langsung ambil HP untuk telepon polisi, pria itu langsung buang Jack di jalan lalu masuk ke dalam mobil dan kabur. Dengan cepat polisi sudah sampai, polisi tanya Jack tinggal di mana, tapi Jack tidak bisa jawab, di bawah kegigihan polisi. Bocah itu mengatakan beberapa informasi yang berguna. Polisi menduga mereka tinggal di salah satu gudang tidak jauh dari situ. Berdasarkan petunjuk, Joey diselamatkan dengan sangat cepat, dan pria itu masuk penjara. Ibu dan anak mereka dibebaskan, tetapi trauma di masa lalu mengikat jiwa mereka. Banyak orang datang untuk mewawancarai Joey, menanyakan apakah dia menyebut ayahnya di depan Jack. Mengapa tidak meninggalkannya di rumah sakit saat dia lahir? Jika seperti itu Jack tidak akan dikurung selama 5 tahun, membuat Joey mengingat hal-hal menyakitkan di masa lalu. Dia sudah sangat putus asa, tidak tahu kenapa hidup dia jadi seperti itu. Akhirnya Joey tidak bisa menahan diri dengan kesakitan dalam hati ingin bunuh diri. Untungnya Jack masuk tepat waktu. Joey diantar ke rumah sakit untuk perawatan psikologis. Hari-hari tanpa ibu di sisinya, Jack mencoba beradaptasi dengan dunia ini, menyuruh nenek memotong rambutnya, belajar bergaul dengan anak-anak lain. Setelah Joey keluar dari rumah sakit, dia melihat putranya bermain di halaman, kata Jack kepada ibunya. Dia sudah punya teman. Joey sangat senang. Hari itu Jack minta sama ibu datang ke tempat yang dia dengan ibu pernah tinggal. Dia melihat semua barang ada di dalam, lalu tarik tangan ibu keluar dari situ. Membantu hati mereka menyingkirkan masa lalu dan memiliki kehidupan baru. Film yang disebut Kamar diadaptasi dari novel dengan nama yang sama, menceritakan kisah yang kejam. Untungnya, mereka berdua mengatasi dan memiliki kehidupan baru. Oke, video hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa.